Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firanu Ramadhani dengan NPM 23170510060. Di kelas D di sini akan belajar dan menjelaskan tentang pushdown otomata atau yang disingkat menjadi PDA. Dimulai dari latar belakang munculnya PDA, terdapat konteks free language yang tidak reguler. Contohnya 0 pangkat n 1 pangkat n, di mana 0 sama dengan atau kurang dari n, tidak reguler, dan 0 pangkat n 1 pangkat n for some fixed k itu reguler untuk semua fixed k. Finite automata ini tidak bisa mengenal semua bahasa bebas konteks. Finite automata memiliki memori yang terbatas. Jadi di PDA ini otomata yang menerima bahasa yang dibangkitkan oleh CFG serupa dengan FSA, tetapi dilengkapi dengan tumpukan. Dinyatakan dalam 7 tupel, yaitu M sama dengan Q, sigma, dan ini simbol ini simbol transisi S, Z, dan F, di mana Q itu adalah himpunan keadaan atau kedudukan atau yang biasa disebut dengan state. Lalu sigma yaitu berupa masukan input. Lalu ini yaitu himpunan abjad simbol tumpukan atau biasa disebut dengan stack. Lalu ada simbol ini yaitu fungsi transisi, di mana transisi Q kali sigma union epsilon kali ini sama dengan 2 pangkat Q dikali stacknya, closure. Lalu S itu adalah kedudukan awal. S itu adalah bagian dari Q itu sendiri. Dan Z yaitu simbol awal tumpukan. Dan Z ini termasuk bagian dari stack. Dan F yaitu himpunan state akhir. Itu F itu subset dari Q. Pada PDA di sini bisa dilihat contohnya. Di sini ada input. Di sini ada finite control unit atau fungsinya. Dan di sini diterima atau tidaknya. Ini push or pop stacknya. Bisa dilihat di sini. Ini input membaca. Ini stacknya. Dan berakhir diterima atau tidak. Lalu dimulai dari state awal S dan simbol state awal Z. Membaca input, membaca stack, dengan touch, berpindah state. Operasi A push R itu tidak boleh kosong atau epsilon. Pop R itu boleh kosong. Pop R sama dengan epsilon. String diterima jika setelah string dibaca berakhir di F atau final state, dan atau stack menjadi kosong. Total string PDA menuju F sama dengan himpunan kosong. Ada perbedaan FA dan PDA. Di sini finite automata, di sini ada input file, masuk ke control unit, dan ya atau tidak.
Jadi tujuan dari adanya pushdown automata ini itu untuk mengenali bahasa bebas konteks. PDA dirancang untuk mengenali bahasa formal yang dapat digambarkan oleh tata bahasa bebas konteks atau CFG. Pushdown automata ini sendiri adalah model komputasi yang lebih kuat daripada FSA karena dilengkapi dengan stack atau tumpukan sebagai memori tambahan. Jadi PDA ini punya memori tambahan dibandingkan dengan FSA. PDA digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa bebas konteks yang lebih kompleks daripada bahasa reguler. Lalu PDA ini menunjukkan bagaimana automata sederhana dapat menjadi lebih kuat dengan memori tambahan seperti stack atau tumpukan. PDA ini memiliki memori tak terbatas selama ruang tumpukan mencukupi, tetapi hanya dapat mengakses elemen teratas dari tumpukan tersebut. Ini menunjukkan keseimbangan antara kemampuan komputasi dan keterbatasan akses memori. Jadi kesimpulannya, tujuan utama dari pushdown automata ini adalah mengenali dan memproses bahasa bebas konteks yang tidak bisa dilakukan oleh FSA. Jadi FSA ini memiliki sebuah batasan ya, karena pushdown automata memiliki memori yang lebih besar dari FSA. Lalu untuk memodelkan struktur rekursif dalam bahasa formal dan bahasa pemrograman. Lalu yang ketiga, mendukung analisis sintaksis dalam desain compiler dan parser. Lalu yang keempat, tujuan utama dari pushdown automata yaitu memberikan pemahaman tentang keterbatasan dan kekuatan model komputasi di antara FSA dan Turing Machine. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.